Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau secara kawin ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel kelamin atau tidak terjadi perkawinan. Seperti kita tahu bahwa kalau generatif itu berarti secara kawin, kalau vegetatif secara tidak kawin. Nah, perkembangbiakan ini disebut perkembangbiakan aseksual karena tidak menggunakan kelamin gitu ya. Di dalam perkembangbiakan vegetatif ada dua macam, yaitu vegetatif yang alami yang artinya terjadi dengan sendirinya, dan yang kedua adalah vegetatif buatan yang artinya dibantu oleh manusia. Nah, kita konsepnya seperti ini. Jadi perkembangbiakan tumbuhan itu kan ada generatif dan vegetatif. Generatif sudah kita bahas kemarin, bisa ada penyerbukan, kemudian terjadinya pembuahan. Nah, sekarang yang kita bahas adalah yang vegetatif. Vegetatif alami, contohnya nanti ada tunas, rizoma, umbi, dan lain-lain, nanti kita bahas. Kemudian yang kedua juga ada buatan, contohnya adalah cangkok, stek, mengenten atau menyambung, dan lainnya nanti. Baik. Perkembangbiakan secara tidak kawin alami atau vegetatif yang alami terjadi dengan sendirinya itu dapat melalui paling tidak ada 8 ini. 1. Umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas, rizoma, geragi, spora, dan akar tinggal. Nah, kemudian umbi lapis seperti apa toh? Nah, kalau kalian pernah mengiris bawang, pernah ya, terutama anak yang putri masak. Kalau kita iris, nanti akan berlapis-lapis, kelihatan berlapis-lapis. Nah, di tengah-tengahnya itu kan ada tunas yang nantinya bisa menjadi individu baru. Nah, itulah perkembangbiakannya. Kemudian umbi batang. Nah, contoh dari perkembangbiakan dengan umbi batang adalah kentang. Loh, mungkin kita heran, mana itu kan buahnya atau tidak? Itu adalah batang, umbi batang pada kentang ya. Contoh lain adalah di ubi jalar atau kalau Jawanya telok pendem. Mau ubi rambat sama, itu juga menggunakan umbi. Kemudian umbi akar, contohnya adalah wortel ya, sayuran yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu wortelnya. Nah, ini merupakan umbi akar. Kemudian perkembangbiakan vegetatif berikutnya adalah dengan cara tunas. Tunas ada macam-macam ya. Ada yang tunas yang berasal dari batang atau batang, ada yang berasal dari akar, dan ada yang tunas yang berasal dari daun. Hebat ya, ada yang dari daun juga. Nah, kalau kalian melihat pohon pisang yang masih kecil, wajar muncul di dekat induknya ya, jedu. Nah, itu adalah contoh tumbuhan yang berkembangbiak dengan tunas batang. Nah, kemudian tumbuhan yang berkembangbiak dengan tunas batang yang lain adalah tebu dan bambu. Nah, pisang, tebu, bambu. Nah, itu adalah contoh tunas yang dari batang. Tumbuhan yang berkembangbiak dengan tunas akar dan daun itu disebut dengan tunas adventif.
adventif gitu ya. Jadi contohnya misalnya tunas akar, jadi tunasnya berasal dari akarnya. Contohnya adalah pohon sukun, cemara atau kesemek. Makanya kalau pohon sukun itu kalau kita temui ya, kadang anaknya itu jauh sekali dari pohon induknya. Nah, kalau contoh tempat saya itu ada tetangga saya itu menanam pohon sukun. Nah, tahu-tahu di pekarangan saya itu tumbuh pohon sukun kecil. Nah, itu akarnya panjang menjalar. Nah, terjadilah tunas akar, maka tumbuhlah di halaman saya. Kemudian yang tunas pada daun contohnya adalah cocor bebek. Nah, biasanya ditanam untuk di taman ya, taman depan rumah atau apa gitu ya, tuh kembang. Nah, ini contoh gambarnya ya. Kalau kita mau mengembangbiakkan daun cocor bebek, cocor bebek, cocor bintang ya. Nah, itu tinggal kita meletakkan daunnya di tanah, beri taburi tanah sedikit. Nanti sudah beberapa hari akan tumbuh gitu. Nah, ini di baru bisa kita pisahkan, nanti bisa menjadi tumbuhan yang baru. Nah, ini kalau contoh yang pisang tadi yang tunas batang ya, jadi tunasnya ini muncul dari pangkal batangnya. Kemudian contoh cemara, nah ini tumbuhnya pada akarnya, sama seperti sukun tadi ya. Nah, kemudian yang berkembang biak berikutnya dengan cara spora, ini juga alami, vegetatif alami. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat kecil. Spora hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop, jadi kayak serbuk tapi lembut sekali. Nah, spora ini dibentuk dalam sporanium. Contoh tumbuhan yang menggunakan spora untuk berkembang biak antara lain adalah tumbuhan paku baja itu ya kan. Ini ada tumbuhan paku biasanya tumbuh di dekat-dekat tempat yang agak lembab-lembab. Ada lumut, biasanya ada yang agak besar itu. Nah, itu tumbuhan paku contoh. Contoh lain adalah jamur. Jamur juga berkembang biak dengan spora. Lumut ya. Nah, kemudian tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal. Nah, berkembang biakan ini mirip dengan tunas pada akar yang tinggal merupakan batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Jadi di musim kemarau mungkin tumbuhan ini akan hilang. Nah, dia akan menyisakan atau meninggalkan akarnya yang sebetulnya ini adalah batangnya. Kemudian dia tumbuh ketika mungkin musim kemarau, musim penghujan. Ciri-ciri dari akar tinggal ini adalah bentuknya mirip akar tetapi berbuku-buku seperti batang. Nah, ini berbuku-buku. Nah, beruas ya, bukan berbuku tulis, bukan. Ini beruas-ruas kayak akar tapi beruas-ruas. Contohnya pada kunyit, lengkuas, dan temulawak. Contoh berikutnya adalah geragi atau stolon nama lainnya. Stolon, geragi sama ya, merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas tanah atau di bawah tanah. Geragi ini yang di atas tanah contohnya adalah pohon arabi dan semanggi, sedangkan geragi yang di bawah tanah contohnya adalah tumbuhan yang bernama tak tandur pari sebul dukule malah suket teki ya. Suket teki itu yang berada di bawah tanah menjalar-jalar terus ya, stolonnya ini
contoh yang di atas tanah ya, berarti itu. Kemudian yang berikutnya adalah rhizoma. Rhizoma contohnya adalah nanti jahe dan rumput yang tumbuh bersatu dengan tumbuhan induknya. Nah, misalnya kita cabut tumbuhan tersebut dari tanah, bagian yang menghubungkan tumbuhan satu dengan tumbuhan yang lain. Nah, ini kalau kita lihat gambar nih, bagian yang menghubungkan antara tubuh satu dengan tubuh yang lain. Sebenarnya bukan akar ya. Nah, rhizoma merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Contoh tumbuhan lain yang berkembang biak dengan rhizoma ini contohnya adalah lengkuas, kunyit, kencur. Jadi hampir mirip sebenarnya sama akar tinggal tadi ya, tapi berbeda. Kalau ini merupakan batang yang tumbuh mendatar yang berdekatan dengan antara individu satu dengan yang lain. Nah, ini bisa tumbuh atau menjadi individu yang baru. Nah, kemudian kalau tadi berkembang biak secara vegetatif yang alami, nah sekarang yang tidak alami atau yang buatan atau yang bisa dibantu dengan manusia. Contohnya adalah satu stek. Nah, ini nomornya ini satu lagi, stek, cangkok, sambung, tempel, runduk, tutur jalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Manusia dapat melakukan pengembangbiakan pada tumbuhan. Tujuannya adalah untuk memperoleh tumbuhan baru yang cepat, dengan cepat dan tidak bergantung pada musim. Nah, kalau kita mengandalkan musim terkadang sangat lama ya untuk mengembangbiakan tumbuhan tertentu. Selain itu juga dapat membuat tumbuhan baru yang sifatnya sama dengan induknya. Nah, stek, apa itu stek? Nah, stek itu contohnya adalah ini, kalau kalian lihat gambar, nah, pasti beberapa sudah pernah melihatnya. Ini adalah batang dari ketela pohon atau jindal ya. Potong, tek, tancapkan, nanti akan tumbuh. Nah, itulah stek perkembangbiakan dengan cara menanam potongan bagian dari tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dapat ditanam berupa batang, tangkai, atau daun. Nah, stek batang, stek tangkai, stek daun. Dampaknya dia adalah singkong ya, atau ubi kayu atau jindal. Mawar, tumbuhan mawar juga dapat stek bagian tangkainya. Kita potong tangkainya, kita tancapkan, jadi bisa tumbuh. Jadi mudah ya mengembangbiakan. Di poklek tancap ini nanti tumbuh sendiri. Kemudian ada juga tumbuhan yang daunnya di stek. Contohnya adalah tumbuhan lidah mertua, bukan lidah bahaya ya, lidah mertua yang panjang-panjang ya, biasanya ditanam di depan rumah gitu. Itu bisa dipotong, tancapkan, hidup. Kemudian cangkok. Nah, tujuannya adalah mendapatkan individu baru yang memiliki sifat sama persis dengan induknya dan agar cepat berbuah. Misalnya kita punya pohon mangga. Nah, kalau kita mencangkok pohon mangga, hasil cangkokannya pasti akan sama dengan pohon mangga yang kita cangkok tadi. Misalnya adalah pohon mangga mana lagi, manis. Kalau kita cangkok hasilnya pasti sama, itu juga mana lagi, bukan mangga gulai, nggak mungkin. Nah, individunya sama dengan
induknya. Nah contoh, tapi tidak semuanya tumbuhan bisa dicangkok ya. Contoh kita mau mencangkok pohon kelapa, ayo iso, mungkin iso. Jadi tumbuhan-tumbuhan tertentu misalnya ada mangga, jambu, jeruk itu bisa untuk dicangkok. Nah cara mencangkok, kerat batangnya, bersihkan kambium, pasang plastik, ikat, beri tanah, pasang plastiknya, ikat bagian satunya, tunggu sampai berakar. Kalau sudah berakar, potong, tanam. Nah begitu rujukannya. Nah, mungkin di sini hanya contohnya ada 4 tahap, berbeda tahap utamanya lah. Tapi kalau mau detailnya ya seperti yang saya bilang tadi. Kemudian menyambung, nama lainnya adalah mengenten. Nah tekniknya adalah dengan cara memotong dua tumbuhan. Nah kemudian diambil bagian atasnya untuk disambungkan ke yang satunya tadi. Nah biasanya tujuannya untuk tumbuhan ini, misalnya di sini adalah yang bagus pohon bagian bawahnya, misalnya akarnya kuat dan sebagainya. Kemudian di sini adalah tumbuhan yang buahnya bagus, maka disambung tadi ya biar mendapatkan tumbuhan yang sesuai dengan yang diharapkan. Atau contoh lain misalnya menyambung antara tomat dan terong bisa. Atau kalau ada yang punya pohon kamboja itu aginium, nah, itu seringkali disambung, jadi biar nanti buahnya berwarna-warni. Jadi satu pohon misalnya berwarna merah, di sini ada pohon yang berwarna pink, nah potong disambungkan di sini. Dan bunga yang tumpuk sambungkan lagi, sehingga nanti satu pohon bisa bermacam-macam bunganya. Nah kemudian yang berikutnya adalah menempel atau mengokulasi. Nah, tempel okulasi ini bertujuan untuk menggabungkan dua tumbuhan yang beda sifatnya, sehingga nanti akan dihasilkan tumbuhan yang memiliki dua jenis buah yang berbeda sifat. Jadi, caranya adalah mencari tunas pada sebuah batang, kemudian ditempelkan di tumbuhan yang lain. Nah, ini tunas nanti akan tumbuh menjadi cabang yang baru. Kemudian berikutnya adalah dengan cara merunduk, cara jawabannya. Merunduk merupakan proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Nah ini contohnya adalah gambar dirundukkan, kemudian ditaruh di dalam tanah, nanti akan berakar. Contoh tumbuhannya adalah arbei, apel, tebu bisa, stroberi, melati bisa. Kemudian berikutnya adalah kultur jaringan. Nah, ini merupakan teknologi yang berdasarkan perkembangan teknologi ya, teknologi ditemukan sebuah teknik untuk perkembangbiakan tumbuhan. Teknik kultur jaringan ini merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat dan media yang khusus. Dengan kultur jaringan ini dapat dihasilkan tumbuhan dari suatu bagian akar atau bagian lainnya. Sudah canggih ya. Oke.
Nah, sekiranya itu sedikit penjelasan dari saya terkait dengan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau secara tidak kawin ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.